Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merisa Felina dengan NIM 250512077874. Pada video kali ini saya akan mengangkat sebuah isu yang masih sangat sering terjadi di kalangan persekolahan, yakninya perundungan ataupun bullying. Walaupun saya tidak menyebutkan nama sekolah tertentu, kasus seperti ini sebenarnya terjadi di berbagai tempat, baik itu di sekolah besar maupun sekolah kecil, dan baik itu di kota maupun di desa. Bullying bukan hanya masalah kecil yang dapat kita anggap sebagai candaan, tetapi ini adalah masalah yang sangat serius untuk mempengaruhi mental, fisik, dan masa depan seorang anak. Hari ini saya akan membahas studi kasus, faktor penyebab, dampak, serta solusi apa yang dapat dilakukan oleh sekolah maupun guru sebagai tenaga pengajar. Stay tune guys. Di banyak sekolah, bullying terjadi di dalam berbagai bentuk. Berikut beberapa contoh nyata yang sering ditemukan di lapangan. 1. Yang pertama yaitu bullying verbal, seperti memanggil teman dengan julukan kasar, menghina fisik, mengejek kemampuan belajar, ataupun mempermalukan seorang di depan umum. Contohnya yaitu situasi yang sangat sering terjadi adalah ketika seseorang siswa dipanggil dengan bukan namanya hanya untuk membuatnya malu. Hal ini terlihat sepele, tetapi dapat menyakiti perasaan dan merusak kepercayaan dari korban ataupun siswa. Yang kedua yaitu bullying sosial. Ini biasanya berupa pengucilan antara teman ke teman. Misalnya, tidak dapat diajak dalam kelompok tugas, tidak diterima dalam pergaulan, atau menjadi objek pembicaraan negatif di belakang. Banyak korban bullying sosial tidak terlihat menangis, tetapi mereka sendiri takut dan tidak punya tempat untuk bercerita. Yang ketiga yaitu bullying fisik, mulai dari mendorong, menendang, ataupun memukul hingga merusak barang-barang milik korban. Beberapa kasus bahkan terjadi secara diam-diam di lorong kelas atau kantin ketika tidak ada guru yang mengawasi. Yang keempat, ada yang lebih parah yaitu cyberbullying. Dengan semakin tingginya penggunaan media sosial, bentuk ini semakin meningkat. Contohnya, menyebarkan foto seseorang tanpa izin, lalu menuliskan komentar jahat, membuat akun fake ataupun palsu, hingga menyebarkan fitnah. Walaupun kasus-kasus ini terdengar berbeda, semua memiliki satu kesamaan, yaitu korban merasa tidak aman dan akan merasa sendirian. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak dari bullying. Bullying ini teman-teman, dia memberikan dampak jangka pendek serta jangka panjang bagi korban ataupun siswa yang mengalami ataupun menjadi korban bullying. Bahkan
bisa mempengaruhi masa depan dari seorang siswa tersebut. Adapun jangka pendeknya, yang pertama yaitu menurunnya prestasi akademik dari siswa. Lalu yang kedua, ketakutan untuk datang ke sekolah. Yang ketiga, mudah cemas dan sedih. Dan yang keempat, menarik diri dari lingkungan sosial. Adapun dampak jangka panjang dari pembulian ini, yang pertama yaitu trauma psikologis yang pastinya, lalu yang kedua gangguan kecemasan dan depresi, dan yang ketiga hilangnya rasa percaya diri korban, dan yang keempat sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain. Dalam kasus ekstrim teman-teman, korban juga dapat melakukan tindakan berbahaya kepada diri sendiri. Semua dampak ini menunjukkan bahwa bullying bukan hanya nakal ataupun bercanda, tetapi benar-benar merusak masa depan seseorang. Faktor penyebab bullying. Mengapa bullying terus terjadi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bullying terus terjadi. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah yang kurang pengawasan. Tempat yang tidak terawasi seperti di toilet, halaman belakang, ataupun lorong kelas menjadi lokasi yang sangat rawan akan terjadinya bullying. Yang kedua yaitu budaya mengejek yang dianggap normal. Banyak siswa yang menganggap ejekan itu adalah sebuah hiburan, padahal itu adalah dapat menyakiti hati orang lain. Yang ketiga yaitu pengaruh keluarga dan pergaulan. Anak yang terbiasa melihat kekerasan ataupun konflik di rumah lebih berpotensi menjadi pelaku bullying. Yang keempat yaitu media sosial, anonimitas atau akun palsu yang membuat pelaku berani melakukan cyberbullying tanpa rasa takut. Yang kelima yaitu mengapa korban sering tidak berani untuk melapor. Salah satu faktor terbesar mengapa bullying sulit diberhentikan adalah karena korban itu sering tidak berani untuk melapor ataupun tidak memiliki keberanian untuk melapor. Alasannya, yang pertama yaitu takut dibalas oleh pelaku. Yang kedua yaitu takut tidak dipercaya kata-katanya oleh orang lain. Yang ketiga merasa dirinya itu sendiri lemah dan tidak dapat melawan si pelaku bullying ini. Yang keempat, takut dianggap sebagai pengadu oleh teman dan tidak tahu harus melapor kemana ataupun ke siapa. Inilah mengapa sekolah perlu membangun lingkungan yang aman dan mendukung. Lalu bagaimana dengan solusi dari penyelesaian bullying? Yang pertama kita lihat dari sudut pandang peranan sekolah. Yang pertama yaitu membuat kebijakan anti-bullying yang jelas. Lalu yang kedua mengadakan pelatihan dan seminar tentang empati, etika digital dan komunikasi yang sehat. Lalu yang ketiga yaitu memasang CCTV di area yang rawan. Yang keempat yaitu menambah jumlah guru piket ataupun pengawas pada saat jam istirahat. Lalu yang kelima yaitu membangun layanan konseling yang aktif dan mudah diakses oleh siswa. Adapun peranan guru, yang pertama yaitu guru itu sebagai tenaga pendidik, guru itu harus lebih peka terhadap perubahan sikap siswa. Lalu yang kedua, mengajak siswa diskusi tentang dampak dari bullying sehingga siswa itu tahu bullying itu tidak boleh untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu tidak menormalisasi ejekan yang dilakukan oleh siswa walaupun dalam konteks bercanda ataupun hanya hiburan. Lalu yang keempat yaitu menjadi figur yang aman untuk bercerita sehingga siswa tidak takut untuk melaporkan tentang bullying ini. Setelah melihat dari peran sekolah dan peranan guru, lalu kita juga akan melihat tentang dari peranan orang tua, yaitu yang pertama yaitu menjalin komunikasi terbuka dengan anak. Yang kedua yaitu memperhatikan perubahan sikap ataupun perilaku di rumah anak tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mengawasi penggunaan media sosial, dan yang keempat mengajarkan empati dan sopan santun sejak kecil.
kepada anak. Dari semua yang telah dibahas, kita dapat melihat bahwa perundungan ataupun bullying ini bukanlah masalah yang kecil. Ini adalah masalah yang dapat mempengaruhi mental, perilaku, dan masa depan dari korban. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak, yakninya guru, siswa, orang tua, serta sekolah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari bullying ataupun perlindungan. Saya, Merisa Felina, percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hal yang kecil. Mulailah dengan memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Jika kita punya empati, maka bullying dapat dihentikan. Stop bullying, start respecting.